Setiap anak Tuhan merindukan agar hidupnya dapat berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, berbagai upaya yang dipandang dapat menjadikan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dilakukan, seperti rajin beribadah, memberi persembahan yang terbaik, bahkan berusaha menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Persoalannya, ketika kita berupaya untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan, maka ada ancaman di sekitar kita yang bisa menghalangi, melemahkan, membuat patah semangat, bahkan menggagalkan rencana atau keinginan kita. Apa itu, saudara? Dunia ini, dunia menawarkan kenikmatan, kesenangan, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Ini yang menjadi kesaksian dari penulis kitab Ibrani. Ia menyaksikan bagaimana pertumbuhan iman jemaat yang sangat lamban, bahkan kehilangan semangat. Mereka gagal untuk tumbuh dan berkembang secara rohani. Mengapa demikian? Mereka diperhadapkan dengan kenyataan bahwa kehidupan duniawi lebih menjamin daripada janji Allah. Mengingat tekanan yang harus dihadapi sebagai pengikut Kristus, dikejar dan dianiaya. Tapi juga kenyataan yang tidak sesuai harapan, yakni sang juru selamat menderita, sengsara, dan juga dianiaya. Dan yang lebih parah lagi, saudara, mereka mulai terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru seperti Gnostik. Penulis melihat adanya ancaman bahaya, yaitu bahaya tidak percaya, tidak taat, dan dengan sengaja menolak dan meninggalkan Allah. Saudaraku, bukankah kita juga seringkali berada dalam situasi seperti ini? Tak kala doa dan pengharapan kita terhadap Allah tak kunjung dijawab, atau mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang menjadi kerinduan kita, lalu dunia menawarkan solusi jalan keluar, iman kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah, menjadi tidak percaya pada kemampuan Tuhan, kita menjadi tidak taat, dan yang menyedihkan, kita meninggalkan Tuhan. Jika demikian, bagaimana mungkin kita hidup menjadi berkenan kepada Tuhan? Alkitab mencatat, saudara-saudara, orang-orang yang demikian tak akan menerima warisan dari janji Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Saudaraku, kekudusan merupakan kehendak Tuhan bagi semua orang percaya. Kudus di sini artinya suci, murni, tidak bercelah. Hidup kudus artinya terpisah dari segala kecemaran dunia ini. Tapi kehidupan siapa di dunia ini yang murni, yang suci, yang tidak bercelah? Bukankah semua orang telah berdosa? Saudaraku, dunia ini benar telah tercemar dosa. Namun Allah telah memisahkan kita dari dunia ini dengan cara penebusan melalui karya yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau agar kita terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Hidup dalam kekudusan berarti berjalan sesuai dengan rencananya, berjalan sesuai dengan kehendaknya. Hidup dalam kekudusan berarti menjadikan Yesus sebagai sentral kehidupannya. Dan ketika Yesus menjadi pusat atau sentral kehidupan kita, kita berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Maksudnya, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan kita harus selalu mendatangkan kebaikan bagi semua orang dan ciptaan lainnya. Seperti Yesus, kehidupannya mendatangkan kebaikan kepada semua ciptaan. Bagaimana caranya, saudara? Penulis Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Kata kejarlah menunjuk pada suatu upaya yang dilakukan. Ada aksi, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar ucapan. Upaya yang dilakukan itu tidak hanya sekedarnya atau hanya apa adanya saja, tetapi benar-benar dilakukan dalam kesungguhan, ketaatan, kebenaran, dan keberanian. Saudara saat mengejar harus fokus, terarah hanya pada Kristus, jangan bergeser. Kekudusan hidup merupakan kehendak Tuhan bagi semua orang percaya, sebab Dia kudus. Dan penulis Ibrani mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku, kekudusan hidup tidak akan pernah terwujud bila kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Mengapa? Sekali lagi, kita berada di tengah berbagai ancaman godaan dunia
Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan, ketaatan, dan kemampuan agar dapat hidup kudus. Bukankah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, jadi payah kita tidak akan menjadi sia-sia? Kita butuh kasih karunia-Nya untuk menolong kita dapat hidup kudus. Mari saudaraku, tidak ada kata terlambat bagi setiap orang yang rindu menjadikan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang percaya. Maka kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.